Foodies, kalau belum ketemu sambal dadakan DS yang ada di Cipinang Jaya, perburuan kuliner persambelan kalian belum lengkap nih. Sambalnya juara Foodies. Foodies, ini dia ayam goreng Laos yang jadi andalan di sambal dadakan DS. Coba tuh Foodies, baru diginiin aja aromanya udah berasa banget Foodies, udah kecium dan juga udah berasa banget gurihnya Foodies. Waduh, ini udah menggoda sekali sih Foodies untuk dimakan ya. Apalagi warna coklat kemasannya tuh, coba lihat tuh. Aroma gurihnya tembus layar nggak tuh? Warung sambal dadakan DS ini punya banyak menu favorit. Selain menu serba ayam, ada juga menu serba ikan, bebek, sayur asam, jukut, pepes-pepesan, tumis-tumisan, dan juga lalapan. Nah, dua menu ini nih yang gak boleh dilewatin, ayam goreng Laos dan lele bakar. Kalau sambalnya ada 3 macam nih Foodies, sambal dadak, sambal korek, dan sambal goreng. Tapi biasanya tiap sajian menu udah dapet sambal dadak dan sambal korek. Yeay! Oke, kita absen dulu ya. Yang pertama nih Foodies, ayam goreng Laos. Ayamnya digoreng garing dan disajikan dengan tamburan bumbu Laos alias lengkuas. Lazis nih. Foodies, walaupun bentukannya sama nih kayak serundeng kelapa seperti yang kalian tahu nih, tapi rasanya itu sedikit berbeda Foodies. Kalau serundeng kelapa, rasanya ada manis-manisnya sedikit. Ya kan? Kalau Laos ini, dia itu lebih ke gurih kalau aku rasa ya. Tapi best ini Foodies, tuh coba tuh. Saking larisnya menu ini, sehari aja bisa habis sampai 80 ekor ayam loh. Mantap Foodies! Dengan atau tanpa dicocol sambal pun ayamnya udah lazis, karena kunci gurih lezatnya ada di proses marinasi. Tapi buat para pecinta pedas, kalau makan tanpa nyocol sambal tuh kok rasanya gimana gitu ya. Nah Foodies, ayamnya coba kita cocol dulu yuk pakai sambal goreng ya. Sambal gorengnya itu Foodies, dia nggak terlalu pedas. Dan juga cocok nih buat kalian yang nggak bisa makan sambal terlalu pedas, cuman maunya yang pedas-pedas. Gimana tuh konsepnya? Pahami sendiri aja ya Foodies ya. Foodies, baru beberapa kali suapan, sambalnya langsung habis nih Foodies. Saking nikmatnya, juara pokoknya. Nah, kalau lidahnya Foodies sudah cinta mati nih sama sensasi pedas yang meledak-ledak, sambalnya kudu level up jadi sambal dadak dong ya. Kita takis. Foodies. Foodies, sambal dadakan ini bener-bener beda ya Foodies ya sama sambal goreng yang tadi. Bener-bener mendadak banget nih pedasnya nih Foodies di mulut aku Foodies. Tapi Foodies, walaupun dia pedasnya yang strong gitu, dia masih bisa ditoleransi di mulut Foodies. Masih enak dan masih berasa banget segarnya. Karena dibuatnya dadakan, makanya ketika masuk mulut itu tiba-tiba meledak Foodies, mendadak meledak. Enak banget nih. Lanjut, menu berikutnya yang gak kalah jos nih Foodies, lele bakar featuring sambal korek. Are you ready? Ini lelenya udah dimarinasi dan digoreng dulu ya Foodies, biar dagingnya juga gak hancur pas dibakar. Saat dibakar juga sambil diolesin bumbu lagi. Bakalan mantep deh nih rasa. Dia lembutnya lembut banget tapi nggak yang ambiar gitu dagingnya Foodies. Dan rasanya, nah ini dia nih. Mulai dari aromanya itu udah smoky banget. Dan ketika masuk ke mulut itu, rasa smoky-nya semakin menonjol. Rasa smoky yang didapat dari daging lele ini, dicampur sambal korek, itu pas banget. Pokoknya, mantep. Tuh, selazis ini gak heran ya warung yang lahir dari order online di zaman pandemi ini akhirnya bisa sampai buka warung offline loh Foodies. Keren.
Sampai ada yang rela ngantri loh demi bisa makan langsung di sini. Coba tuh Foodies, kalian bisa lihat di belakang, pengunjung makin siang, makin rame Foodies. Tuh, tadi aku lihat juga di sana pada ngantri ya buat dapetin meja makan. Wah. Warung sambal dadakan DS buka setiap hari mulai dari jam 11 siang. Lokasinya bisa kalian cek di peta ya, Jalan Perumpung Timur di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Yang pasti, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ini dia si tengkleng kaki kambing di warung sate Solo Pak Awal Tanah Baru. Berkuah nyemek, kenyal dan juga kaya akan rempah. Lala, maknyos ini sih. Yaps, di sini tengklengnya tanpa jeroan ya Foodies. Sebenarnya sepaket ini tuh isinya sama kepala kambing, tapi khusus buat Tasya pilihnya kaki doang Foodies. Tengkleng di sini dimasak bareng sama kuah gulai yang jadi pentolannya nih. Dibuat dari 20 lebih rempah nih Foodies kayak kapul India, kapulaga, kayu manis, salam sereh dan juga santan serta masih banyak lagi. Ish, nggak sabar langsung deh kita eksekusi. Kalau tengkleng yang paling enak adalah cara makannya Foodies. Jadi karena ini per tulang-tulangan harus diseruput gini. Dia tipe yang manis gitu Foodies. Terus padat rempah banget, cakep banget nih lihat bagian kuku kambingnya ya Foodies ya. Kalian tahu kan biasa kalau bikin kaldu gitu itu kan pakai per tulang-tulangan. Jadi ini adalah pusat gurih dari segala gurih ya Foodies. Tuh, aku copot lagi. Ada ternyata si tengklengnya ini tuh udah bener-bener digolakin selama 4 jam Foodies. Abis itu dimasak lagi, ditumis lagi jadi tengklengnya. Jadi bener-bener bumbunya tuh ngeresep sampai ke dalam. Kelihatan gak sih? Nih, bagian dalam ya Foodies. Dia tuh warnanya sampai berubah agak kecoklatan karena ngeresep dari si bumbu manis dan gurih dari terbumbu-bumbu aneh ya. Pokoknya dia pakai bumbu rempah sampai 20. Tapi yang paling medok di sini yang paling medoknya itu adalah si ketumbarnya ya Foodies. Rasa ketumbar sama bawangnya. Wah, lihat tuh ya toy-toy banget Foodies. Ada lemak-lemak minyak-minyaknya nggak tuh? Coba gigit. Langsung copot. Empuk banget. Dan aku bisa nobatkan ini sebagai tengkleng terenak sepanjang masa. Tengkleng kaki kambing ini dominan rasa manis ya dan juga ada gurih-gurih sedapnya gitu Foodies. Urat kakinya juga super empuk dan medok karena direbus bareng sama kuah gulai. Oh ya, meski tengklengnya ini gak pakai daging, tapi kalau soal bumbu sedap bin medok mah kuliner Solo jagonya. Ini cukup unik ya Foodies kalau kalian perhatiin. Dia tuh pakai si bawang dan juga tomat hijau. Lihat ya, kalau ini kan pakai tomat merah, ini pakai tomat hijau. Kenapa pakai tomat hijau? Jadi ada rasa seger-segernya. Jadi kalau tomat merah dia lebih ke manis, kalau tomat hijau ada seger-segernya gitu dan ada pedes-pedesnya juga. Tapi pedesnya tuh tipis banget, light banget. Bener-bener yang masih bisa dinikmati. Ada ini lagi. Kesukaan aku, sum-sum. Kita seruput yuk. Tolong, nikmat mana lagi yang kau disakan? Ayo Foodies, bisa request loh kalau mau tengkleng kaki yang khusus sum-sum doang. Nah kalau Tasya sih, so pasti pilih semua dia. Ibu pesen apa sih Bu? Sate kambing. Sate kambing, pas banget. Tasya juga pesen sih sate kambingnya Foodies. Ini cukup unik ya. Di sini ada sate ayam, sate kambing sama sate sapi. Dan ini satenya ada 2 jenis. Ada yang bakar, ada yang goreng. Pernah gak sih makan sate goreng ya? Aku juga belum pernah, nanti kita cobain ya. Sate khas Solo ini tuh dagingnya berbalut bumbu celup Foodies dengan rempah yang ngegas, nggak santuy. Ada ketumbar, jahe, bawang putih, bawang merah, gula jawa, serai dan juga kemiri. Baru di absen aja udah bikin ngiler ya. Ada smoky-smokinya dan kambingnya ini nggak bau sama sekali.
Ada manisnya, ada seger-segernya dari si perasan jeruknya. Daging kambing yang dipakai ini wajib seger ya foodies, bener-bener baru potong langsung dimasak. Jadi nggak ada bau, apalagi bumbu celupnya ini yang wangi pol. Wah, dijamin deh Andelita. Nah foodies, sekarang Tasya mau icip-icip sate tanpa tusukan nih, alias sate goreng. Menu ini tersaji bareng sama tomat merah, tomat hijau, irisan kol, potongan bawang merah, dan juga bawang goreng. Cus, kita sikat tes. Ketumbarnya langsung begitu masuk mulut langsung. Yang paling dominan, paling strong adalah si bumbu ketumbarnya ya. Dia lebih pekat. Ini gurih, manis juga ada. Ada pedesnya, tapi pedesnya light sekali. Bener-bener tipis banget. Pedesnya kategorinya sopan banget pedes. Walaupun dia ada si cabai rawitnya begini nih. Sate goreng ini tuh opsi buat yang mau makan sate tapi nggak ribet buat gigit ya. Tinggal sendok aja and lep gitu. Kalau mau pedas tinggal geprek aja tuh rawit hijaunya foodies. Nah kalau foodies juga pengen icap-icip nikmatnya sate goreng yang juara umum, cus deh mampir ke Tanah Baru Depok, oke? Cobain foodies. Makan receh menu receh tapi rasa gak recehan. Lagi Bu. Baru kali ini orang Jepang demen makanan pedas. Wih, bukan cuma terkenal aja, tapi warna yang satu ini emang langganannya salah satu diva Indonesia. Mantap! Nama warungnya Bakmi Jawa Jogja Maskus. Katanya sih kalau kulineran di sini lidah berasa terbang ke Jogja. Padahal mah warungnya di Palmera tuh foodies. Kayak kalau masak mie kan biasanya yang biasa. Kalau ini pakai apa sih, Ku? Oh, ini tuh namanya tuh anglo. Apa? Ya, anglo. Anu. Anglo. Anglo. Anu. Ini yang bikin jadi lebih nikmat rasanya nanti. Ya, salah satu cara untuk jaga keautentikan rasa di sini masaknya tetap dipertahankan pakai anglo nih foodies. Gak cuma untuk dapat aroma yang khas, tapi dengan anglo ini cenderung apinya lebih stabil. Setelah waiting list yang panjang, akhirnya datang semua nih foodies. Menu-menu must try di Bakmi Jawa Jogja Maskus. Oke, kita mulai yuk dari mie godoknya dulu kali ya. Sebelum mie-nya berubah tekstur nih karena ada kuahnya, yuk. Gimana? Enak banget. Serius? Enak banget. Kayak rasanya tuh kayak gurih. Terus ada rasa bawang putih. Iya. Terus ada rasa kayak telurnya juga. Oke. Pokoknya kayak creamy gitu, tapi bukan kayak creamy yang susu. Oh. Ini walaupun creamy tapi masih light ya. Mau Nikmat. coba kuah nggak? Boleh Nih, dong, coba. coba nih aku coba ya. Gurih kan? Buh, ini udah nggak perlu ditambah-tambahin sambal lagi. Ini udah pedesnya juga dapet ya? Iya, cukup. Ada rasa panas pedesnya di lidah, tapi ini bukan yang pedes nyengit banget gitu. Iya. Rasa gurihnya dapat dari kaldu ayam, bumbu rahasia ala Maskus, dan telur yang udah diorak-arik bareng sama mie-nya. Makanya warna kuahnya juga rada keruh dan kental gitu ya. Duh, kebayang banget deh ya medok bumbunya. It's so yummy. Coba sekarang mie ya. Coba mie-nya. Katanya mie-nya bikin sendiri ya di Oh sini. ya? Iya. Wow. Kita lihat tekstur mie buatan sendirinya seperti apa. Oh ini. Ini mie-nya tuh kayak ada kenyalnya dikit, gak keras. Sebenarnya ini tebel ya, Ya. tapi gak keras dan cocok sama kuah ini. Karena nggak nemu mie yang persis banget kayak di Jogja, jadinya Maskus pilih untuk bikin mie-nya sendiri nih foodies. Dan setiap harinya selalu produksi mie yang baru, tanpa bahan pengawet pastinya. Weh, keren juga nih Maskus. Ini dia nasi goreng Magelangan. Percampuran antara nasi goreng dengan mie goreng. Double karbo nih, kesukaannya warga plus 62 banget nggak sih? Gimana? Bener. Seneng banget yang lihat reaksi dia makan ya tuh. Enak banget. Aku kan suka nasi goreng, tapi suka mie goreng juga.
Ini enak nih sekalian bisa makan nasi goreng, mie Dan ini goreng. adalah solusi buat kalian yang suka mie goreng dan suka nasi goreng juga. Jadi coba benar-benar aku bingung harus milih yang mana ya, kenapa nggak dua-duanya? Baru kali ini orang Jepang demen makanan pedas. No gimmick-gimmick club ya foodies. Bisa dilihat kan selahap apa itu ya kan Palpom sama Haruka makannya. Berasa kelihatan nikmat banget kayaknya di tiap suapan. Duh, bagi-bagi keles. Kan kita juga mau ya foodies. Nggak berasa Haruka udah ngabisin satu piring sendiri aja tuh. OTW 2 tuh kayaknya bahkan. Ish. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Serius, asli foodies. Ini berat banget foodies. Tuh. Yang lagi viral, pempek Wiwin 818 di foodies yang ada di Jati Asih, Bekasi. Gudangnya kuliner lazis khas Palembang, mulai dari godo udang alias pempek udang sampai pindang iga ampera. Ramenya pol-polan banget loh foodies. Dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam bisa banget loh ludes 20.000 pieces pempek setiap harinya. OMG nggak tuh? Ibu sering banget nih datang ke sini. Kenapa Bu? Ibu kok rela antri panjang kayak gini? Emang seenak apa sih Bu di sini? Karena enak dan murah, terjangkau, tempatnya bersih, pilihannya banyak. Jadi foodies, ini start harga itu dari 3.500 ya Bu ya? Mulai dari 3.500. Itu sangat-sangat receh sekali harganya foodies. Oke foodies, kita antri. Aku nggak mau nyerobot antriannya Ibu dulu. Silakan Ibu. Yes, harga pempek di sini tuh bisa receh bing-bing karena pakai ikan kakap super. Tapi tersedia juga kok pempek ikan tenggiri. Tinggal sesuaiin sama budget dan juga selera kamu aja. Oke, foodies? Yuk, langsung aja guys kita takis menu paling fenomenalnya nih, pindang iga ampera. Sesuai namanya, iganya memanjang kayak jembatan ampera dan beratnya hampir 2 kg loh. Wadidaw. Lihat foodies, iganya segede ini foodies. Serius, asli foodies. Ini berat banget foodies. Tuh. Iga sebesar ini tuh biar lembut di presto kurang lebih 40 menit pakai daun salam dan juga bumbu dapur lainnya. Baru deh itu disiram pakai kuah pindang yang asam-asam seger. Daging iganya foodies nih. Lembut banget foodies. Lihat. Langsung lumer di mulut foodies. Dagingnya benar-benar nggak alot sama sekali foodies. Dari dagingnya foodies nih, dari daging iga ini dia itu ternyata ada manisnya foodies. Jadi perpaduan yang sangat sempurna ya menurut aku foodies, karena asemnya dapet, manisnya dapet, gurihnya dapet dari rempah-rempahnya, dan manisnya dari dagingnya foodies. Dan ini kuahnya itu wangi banget foodies tuh, karena ada daun kemanginya foodies ya. Lihat kan? Dan ini banyak daun kemanginya foodies. Dan ini juga ada nanasnya foodies. Nih kuahnya itu dicampur nanas, jadi ada asam-asamnya. Jadi kuat banget untuk rasa asam-asamnya. Wih, cocok nih foodies. Selain bikin kuah makin segar dan juga kayak ada pedes-pedesnya gitu tuh foodies. Mantap banget deh ini. Dan ini tuh juga kayak nanasnya sekaligus menjadi antisipasi kolesterol meroket ya. Foodies, di sini ada 23 jenis pempek loh. Tapi yang wajib kamu cobain si godo udang yang pink merona ini nih.
Ada juga celimpungan yang looks-nya tuh mirip banget sama lontong sayur, tapi ini berbeza ya. Isiannya itu ada telur dan juga pentol ikan tenggiri yang adonannya mirip pempek. Terus diberi kuah santan kuning pekat. Ulala, endol nih kayaknya. Kita coba yang gudo udang dulu, Pudis. Nih. Pudis. Bismillah. Pudis, ternyata gudo udang ini dia itu rasa udangnya lebih kuat, Pudis. Nah, mungkin dari rate 1 sampai 10, mungkin ini ada di 8, Pudis. Ini rasa udangnya kerasa banget, 8 lah dari 1 sampai 10. Jadi ini lebih dominan rasa udang, Pudis. Nah, ini gudo udang atau pempek udang ini rasanya lebih umami, Pudis. Adonan godo udang terbuat dari campuran daging udang dan juga ikan nih foodies. Ini nih kuncian rasa umaminya yang seimbang. Pempek jenis ini jarang-jarang loh ada di warung pempek. So, kamu wajib cobain ya foodies. Nggak lupa satu lagi. Yang salah satu spesialnya di sini. Nah, selimpungan. Bismillah. Dia itu rasanya hampir mirip seperti siomay, foodies. Kenyal-kenyalnya, terus rasa ikan tenggirinya juga ada, gurihnya juga. Celimpungannya approve ya Ki. Pekatnya santan berempah dari kunyit maupun juga kemiri kawin banget sama gurihnya tenggiri. Mantap. Ada juga yang manis-manisnya, foodies. Tuh, lihat. Ini es kacang merah, foodies. Lihat. Kacang merahnya. Lihat. Manisnya nembus layar nggak tuh? Just agendakan ya ke Pempek Wiwin 818 di Jati Asih, Bekasi. Foodies kalau bisa datangnya tapi pagi-pagi biar kamu nggak ngantri parah. Yuk gas ngeng, kita ketemu di sana. Ini dia, foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, 13.000 bisa makan kenyang dan lezat di mana lagi kalau bukan di Jogja. Nih, sepaket udah dapat nasi, cakalang bakar, sambal dan juga lalapan. Sekali lagi, cuma 13.000 guys. Serbu gak sih? Ikan bakar di sini dibuat sesuai pesanan. So pasti pas sampai meja masih ngebul-ngebul ya foodies. Ikannya dikasih perasan jeruk terus dibakar dengan bumbu bawang putih dan olesan bumbu rempah. Aku langsung ambil dagingnya nih foodies. Tuh, kita cocok langsung sama sambalnya kali ya. Wah. Meskipun 13.000, beneran. Ini bumbunya tuh otentik, nggak main-main. Apalagi dicocol sama sambal mata ini. Enak banget. Asin gurihnya balance, jadi dia nggak yang terlalu asin banget. Tuh. Kemudian yang paling penting itu adalah berbumbu ya. Kalau ikan bakar tanpa bumbu tuh biasanya kurang enak. Nah kalau ini menurut aku full of bumbu, jadi jadi dimakan gini aja tuh udah enak meskipun belum dicocol sama sambal. Tuh. Untuk harga 13.000 mah worth it to buy banget nih foodies. Dagingnya lembut, berempah, dan sambal matanya juga pedasnya pas. Lazis foodies. Di resto ikan liar ini ada sekitar 15 jenis ikan laut dan ikan air tawar yang bisa kamu pilih. Mulai dari ikan kerapu, ikan bawal, ikan barakuda, hingga ikan patin dari Muara Pulau Kalimantan pun tersedia lengkap foodies. Ini nasinya juga padat, bukan yang sekedar syarat buat dapat paket aja enggak ya foodies ya. Jadi tuh lihat. Kebayang nggak tuh 2025 masih ada paket 13.000 dapat nasi, udah bisa makan ikan.
bener-bener super affordable banget foodies. Tuh. Suka ikan daripada daging ayam atau daging. Wih, murah meriah and cocok di lidah. Udah jelas deh approved by Makan Receh ya foodies. Tempat makannya juga nyaman loh foodies. Mau traktir sekeluarga mah jelas nih aman. Lanjut sekarang kita cobain ikan patin nih ya. Katanya ikan patin dari Kalimantan tuh lebih enak loh foodies dari ikan patin yang dibudidayakan di kolam ataupun keramba. Coba ntar kita buktiin bareng-bareng ya. Yang ini full gurih dan pedas, nggak ada manis sama sekali. Cuma kalau misalnya kalian pengen cocol sama si manisnya juga ada, karena ada kecap sama sambal di dalam sini. Nih yang warna hitam. Dan so pasti kalau patin tuh dia akan lebih lembut foodies ya, karena memang tekstur ikan patin tuh kalau udah dimasak memang dia tuh super soft banget, lembut, no effort sama sekali kalau makannya. Ditambah lagi dengan si bumbu-bumbu ini. Wih. Wih, ternyata bener loh foodies, ikan patin dari Muara Kalimantan ini dagingnya lebih empuk, lembut, dan aromanya juga khas. Apalagi dicocol dengan sambal kecapnya yang manis pedas. Lala, makin nikmat bener rasanya di lidah. Selain berempah, dagingnya itu menurut aku pas banget. Dalam artian si bumbunya udah menyerap langsung ke dalam dagingnya. Jadi meskipun di dalam-dalam, dia nggak hambar rasanya ya. Setiap varian ikan di sini harganya beda-beda tergantung jenis dan ukurannya foodies. Catat ya foodies, jadwal bukanya setiap hari dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Ini dia nih definisi yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa enggak recehan. Wow. Ini parunya enak tenan. Enak banget. Foodies, makanannya sih boleh sederhana cuma bebek doang. Tapi jangan salah, rasanya bisa bikin lidah nggak bisa move on loh. Lihat aja tuh ramenya udah kayak di pasar ya foodies. Sambal hitam alias sambal songkem khas Madura bikin bebek yang satu ini famous parah di kawasan Lebak Bulus, Jakarta. Jualan di mobil menjadi salah satu daya tarik yang bikin penasaran. Orang-orang yang lewat di sekitaran sini pada salfok sama mobil biru yang nongki di sini. Emang ya orang Madura tuh kalau soal jualan gak usah diragukan deh, ada aja gebrakannya. Mantap. Wah, ini dada. Dada satu potongnya besar banget foodies. Nih, lihat. Ini sih dijamin kenyang ya foodies ya, karena gak heran banyak banget karyawan katanya yang setiap makan siang itu makan di sini foodies. Jadi ini udah diungkap, tinggal digoreng. Ini udah digoreng apa belum sih Bu? Udah, cuman belum dipanasin lagi di sini. Oh, bisa udah digoreng lagi biar lebih crispy. Jadi kita bisa digoreng lagi foodies. Proses gorengnya sengaja 2 kali nih guys. Secara bebek itu kan gorengnya cenderung lebih lama ya daripada ayam. Jadi supaya pelanggan gak ngamuk kan udah lapar brutal, jadi digorengnya setengah matang dulu deh tuh, baru digoreng lagi saat ada pesanan. Nah foodies di sini ada 2 pilihan bebek, yang ukuran jumbo dan ukuran sedang. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan perut kamu ya. Terus ada juga nih tambahan topping telur dadar atau telur ceplok. Wadidaw, bikin perut langsung konser dah kalau udah ngeliat yang Endulita ulala kayak begini Mari kita coba dulu satu potong. Ini bebek yang paha ya. Apakah crispy, apakah gurih? Mari kita coba. Kita tambahin. Kita cocok lagi deh sambal sama bumbu hitamnya. Wow. Tekstur bebeknya ini masih ada kenyalnya, tapi lebih ke empuk. Terus ada bagian kulit-kulit yang crispy, tapi nggak semua bagian crispy. Dan ini gurih banget. Sebagai pencinta bebek, aku suka banget.
Komplit deh Soraya, teksturnya yang soft dengan bumbu hitam yang super nyes di lidah asli bikin nagih. Plus rempahnya itu loh juga bikin bebeknya makin gong banget pas masuk mulut. Lazis! Gigitan demi gigitan sungguh berkesan. Apalagi nih minyak yang keluar dari bebeknya tuh foodies. Duh, jadi support system banget yang bikin rasa bebeknya semakin lazis. Bumbu hitamnya nggak terlalu asin tapi gurih. Yang paling bikin enak adalah sambalnya foodies. Di mulut menyatu, pecah-pecah di mulut aku, sambal enak banget. Sambal hijaunya enak, pantesan ya. Tiap makan siang karyawan-karyawan pada kesini, pada balik lagi. Ternyata emang enak banget gitu. Approve nggak pakai revisi ya Soraya. Bumbu lengkuasnya itu cukup mendominasi foodies. Aroma bawang putihnya juga cukup tajam. Definisi full of bumbu tapi nggak lebay. Wajar nih dalam sehari bisa ngejual hingga 200 porsi bebek foodies. Pesona bebek goreng Songkem ini emang gak ada duanya. Number one lah endes. Bebek kecil harga 20.000 sementara bebek besar 38.000 dengan porsi nasi dan daging bebek yang melimpah. Wah, super worth to buy yes. Kenyang maksimal nih kalau kesini. Jos! Cus langsung aja mampir ya foodies ke Bebek Songkem Madura yang satu ini buka dari jam 6 pagi hingga sehabisnya. Jangan sampai zong, makanya datangnya agak pagi-pagi, oke? Sip! Oke foodies, makan receh menurut receh, hati rasa nggak recehkan. Yang merah-merah emang suka menggoda ya foodies. Yang satu ini nih nyala banget di Blok M Jakarta. Ini tuh warung spesialis dendeng batokok, kebanggaan warga Minang. Namanya aja Minang Pride. Beh, mantap bana. Nah kira-kira nih Bang Baut sama Andrea yang bukan orang Awa, approve nggak ya sama rasanya? Nasi dendeng puas banget. Nasi dendeng puas banget. Karena kenapa puas banget? Karena di sini banyak banget tuh. Ada lauk-lauknya, ada dendeng. Ada dendeng, ada paru, baksonya juga nih. Bakso, ini apa yuk? Ini ada cang panjang-panjang, yang panjang jadi. Ini apa yuk? Ini, kerupuk batu. apa? Deso ramin, deso. Kerupuk. Kerupuk apa? Ini kerupuk kulit. Kerupuk kulit, tapi nek di tempatku ini nyebutnya rambak. Tokok alias dipukul. Jadi ciri khasnya tuh dipukul pakai batu cobek. Biar serat dagingnya pecah dan jadi nggak alot. Nah dendengnya ini lalu dibakar nih foodies sehingga keluar deh tuh sensasi smoky-nya sampai ke dalam. Makin sempurna pas ditemani sama paru crispy yang gurih. Ini parunya enak tenan. Enak banget. Ini parunya ini pas udah sampai di mulut itu. Ambil aja terus. Ini parunya pas sampai di mulut itu nggak ada rasa-rasa amisnya. Ini kan yang namanya paru kan biasanya kan orang-orang masak tuh, apalagi ini paru sapi ya. Jeroan ya. Jeroan masuknya. Kalau nggak pinter masaknya kan biasanya bau amis. mambungnya nggak enak, baunya nggak enak. Baunya nggak enak. Ini semuanya baunya enak, rasanya enak, pas banget, teksturnya juga garing banget. Pokoknya enak parah. Kalau dari dendengnya itu nggak alot sama sekali foodies. Bener-bener lembut, masuk di mulut itu dikunyah masih oke lah, nggak ada alot-alotnya sama sekali. Nggak ngelawan? Nggak ngelawan sama sekali. Terus selain lembut, ini ada rasa gurih-gurihnya. Rasa gurihnya itu juga pas karena di atasnya ada cabai, banyak rempah-rempah, banyak rempahnya. Berarti di sini saya bisa simpulkan rasa dendengnya ini selain enak, gurih, perpaduan sama sambelnya juga cocok. Tapi apa? Tapi ini cocok untuk foodies yang mungkin nggak terlalu suka pedas. Yang pedasnya nggak nyegrak-nyegrak banget, ini cocok. Tapi buat aku kurang. Wajib banget nih makan pakai sambal matah dan sambal 3 lado yang ada 3 jenis cabai sekaligus. Cabai rawit, cabai setan, dan cabai merah. Walaway, kayak mana tuh pedesnya? Mantap. Jujur ini pedes banget sumpah. Sama. Aku tadi makan sambal mata. Di lidahku langsung twing. Iya, ini ibarat kata leher ini kayak diikat sama karet.
Kamu leher, sampai leher. Ini baru sampai lidah. Baru sampai lidah? Sampai lidah. Leher itu cuma siung-siung. Jadi kalau untuk foodies yang suka sambal-sambal yang pedes di lidah tapi tidak nyegrak di tenggorokan, aku merekomendasikan sambal mata ini. Jadi menambahkan rasa seger di sini. Anyway busway, telur barenonya ini juga nggak kalah laris loh. Selalu diburu sama pencari makan siang. Porsinya gede ya foodies, tingkat kematangannya juga pas. Warnanya masih kuning cantik kayak gitu tuh. Dan of course dibikin sampai kriuk-kriuk manyus. Keren-kerennya berasa banget karena ini telurnya dia digorengnya bener-bener di apa ya? Matang. Iya matang. Crispy. Jadi rasanya crispy banget. Jadi enak banget pas udah sampai di mulut. Kamu tahu nggak sebenarnya saya nambah bikin enak ya apa? Apa? Suasananya ruame yo. Ya dong, asik dan comfy banget buat makan siang nih foodies. Harga mulai dari 20 ribuan aja dan pilihan menunya juga beragam banget. Ini biasanya ya, menggoreng telur seperti ini tuh kan biasanya minyaknya banyak. Tapi ini berminyak tapi nggak sepiro, nggak nemen. Bukan yang berminyak parah, bukan minyak yang minyak banget itu enggak. Pas lah ya. Pas. Terus crispy. Rasanya juga gurih. Dari tadi aku sih nggak merasa ada rasa amisnya ya. Iya, Dari tadi sih. benar banget. So far ini tuh enak, masih enak, gurih, kriuk, crispy. Yuhu, pokoknya nih kalau lewat tikungan di depan Blok M Square, jangan cuma lewat doang foodies. Yuklah mampirin. Ini siap bikin lapar mata deh dan juga perut pasti langsung auto keroncongan. Makan receh, Menu receh, tapi rasa gak recehan.